Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, mudah-mudahan lancar, nggak ada halangan ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait bab waqaf di akhir kalimah ya. Dimana waqaf di akhir kalimah di dalam ilmu tajwid itu ada 3 macam. Yang pertama waqaf sukun, yang kedua waqaf raum, dan yang ketiga adalah waqaf ismam. Nah, kita akan memahami apa pengertian dari setiap jenis waqaf barusan. Yang pertama waqaf sukun. Nah, ini waqaf sukun ini sudah sangat familiar ya. Setiap kita membaca Al-Quran pasti mempraktekkan ini. Waqaf sukun yaitu menghentikan bacaan di akhir kalimah dengan mensukunkan huruf terakhir. Nah, jadi huruf yang terakhir itu disukunkan. Misalkan kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalimat ar-rahimi, huruf mim kasrohnya itu disukunkan karena diwaqafkan. Nah, itu namanya waqaf sukun. Jadi menghentikan bacaan di akhir kalimah dengan mensukunkan huruf yang terakhir, itu namanya waqaf sukun. Kemudian yang kedua yaitu waqaf raum. Waqaf raum adalah membaca sepertiga harokat pada huruf terakhir sekiranya orang yang dekat yang dapat mendengarkannya. Saya ulang, pengertian waqaf raum, membaca sepertiga harokat pada huruf terakhir sekiranya orang yang dekat yang dapat mendengarkannya. Nah, di dalam sebagian redaksi kitab yang lainnya menyebutkan, kalau yang barusan saya sebutkan itu membaca sepertiga harokat, di dalam referensi lain menyebutkan membaca 2/3 harokat. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Silahkan, tinggal kita nanti mau menjelaskan dua-duanya boleh, mau menggunakan salah satu juga boleh. Nah, itu adalah pengertian waqaf raum. Nah, nanti lebih detailnya ada di belakang lagi penjelasannya ya. Kemudian yang ketiga waqaf ismam. Nah, apa itu waqaf ismam? Waqaf ismam adalah memonyongkan ya. Waqaf ismam adalah memanyunkan atau memonyongkan, boleh, memanyunkan kedua bibir, memanyunkan kedua bibir setelah mensukunkan huruf tersebut tanpa suara. Jadi pengertian waqaf ismam adalah memanyunkan kedua bibir setelah mensukunkan huruf tersebut tanpa suara. Nah, itu adalah pengertian waqaf ismam. Nah, dari situ kita bisa sedikit memahami perbedaan antara waqaf raum dengan waqaf ismam. Di antara perbedaan yang paling jelas adalah kalau waqaf raum ini tanpa suara. Kalau waqaf raum ini dengan suara, namun suaranya lirih, hanya sepertiga harokat. Tapi kalau waqaf ismam itu tanpa suara. Nah, ini perbedaan yang jelas antara waqaf raum dengan waqaf ismam. Nah, itu adalah pengertian dari ketiga jenis waqaf ketika kita mau menerapkan waqaf di akhir kalimat. Nah, kemudian dari ketiga waqaf ini ya, asalnya waqaf itu adalah waqaf sukun. Nah, ini yang asli ya. Asalnya waqaf itu adalah waqaf sukun. Karena orang Arab itu kebiasaannya ketika menghentikan suatu bacaan itu dengan cara disukunkan. Nah, ini aslinya. Jadi dari ketiga jenis waqaf tadi, waqaf sukun, waqaf raum, waqaf ismam, aslinya itu berasal daripada waqaf sukun. Akan tetapi ketiga jenis waqaf tadi, waqaf sukun, waqaf raum, waqaf ismam, ini semua ulama qiraat ya, baik qiraah sab'ah maupun qiraah asyrah, ini membolehkan kita membaca
dengan menggunakan ketiga cara wakaf ini. Tapi dengan catatan, maksudnya membolehkan ketiga cara wakaf ini adalah kalau misalkan kita membaca dari awal dengan menggunakan wakaf sukun, maka sampai akhir juga menggunakan wakaf sukun. Kalau dari awal kita menggunakan wakaf raum, maka dari akhir kita juga menggunakan wakaf raum. Kecuali kalau memang pada kalimah di situ tidak bisa dibaca dengan wakaf raum. Dan juga wakaf ismam pun juga sama, dari awal wakaf ismam sampai akhir wakaf ismam. Kecuali jika pada sebuah kalimat yang mana di situ memang harus dibaca dengan wakaf sukun. Nah, itu adalah teknis di dalam pengaplikasian daripada ketiga jenis wakaf tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kalau wakaf sukun, kita setelah cukup memahami pengertiannya yang tadi ya, dan untuk secara prakteknya kita sudah tiap hari mempraktekkan, artinya nggak ada permasalahan pada wakaf sukun. Nah, yang perlu kita pahami adalah wakaf raum. Bagaimana ini penerapannya di dalam membaca Al-Quran? Nah, untuk itu wakaf raum, nah, jadi di sini wakaf raum itu memiliki beberapa syarat gitu ya, katakan syarat wakaf raum. Syarat sebuah kalimat bisa dibaca sebagai wakaf raum. Apa syaratnya? Yang pertama adalah wakaf raum hanya bisa dibaca atau dipraktekkan pada huruf yang akhirnya berharokat dhammah atau dhammah tanwin ya, atau dhammatain. Yang pertama. Jadi wakaf raum bisa dipraktekkan pada huruf yang berakhiran harokat dhammah atau dhammatain. Nah, kalau yang contohnya pada surah Al-Fatihah ini ada kalimat ayat ke-5 dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau mau dibaca wakaf raum, maka panjangnya mad arid li sukun ini hanya bisa panjang 2 harokat saja, nggak boleh 4 harokat, nggak boleh 6 harokat, hanya bisa 2 harokat saja. Kenapa? Karena hukum daripada wakaf raum ini disamakan dengan ketika wasol. Artinya kalimah nasta'inu kalau diwasolkan maka dia menjadi mad tabi'i, maka panjangnya harus berubah menjadi 2 harokat kalau diwasolkan. Nah, itu jadi terkait wakaf raum, yang pertama harus berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Kalau untuk yang contoh yang dhammah tanwin, nah, bisa dicari sendiri nanti di lafaz-lafaz di Al-Quran ya. Nah, cuma catatan kalau untuk yang dhammah tanwin, misalkan ya, saya contohkan aja deh. Misalkan azabun alimun, nah itu adalah akhirnya dhammah tanwin. Kalau mau dibaca wakaf raum, maka tanwinnya itu dihilangkan. Akhirnya itu cukup dibaca dengan dhammah. Contoh, azabun alim. Azabun alim. Nah, jadi seperti itu, tidak mun, tidak, tapi cukup mu, namun hanya sepertiga harokat, suaranya hanya lirih. Azabun alim. Nah, seperti itu. Jadi tanwinnya itu tidak terbaca. Kemudian syarat yang kedua, kalimah bisa dibaca dengan wakaf raum, huruf terakhir itu berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Huruf terakhir berharokat kasroh atau kasroh tanwin. Nah, kalau pada contoh suratul Fatihah ini pada basmalah dia yang simpel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hanya 2 harokat. Nggak boleh 4 harokat, nggak boleh 6 harokat, hanya boleh 2 harokat. Saya contohkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu wakaf raum ya. Contoh yang misalkan kasroh tanwin apa? Misalkan yang kasroh tanwin apa contohnya yang kasroh tanwin? Ya, nanti bisa dicari sendiri ya. Yang pasti kalau di situ kasroh tanwin, maka yang dibaca itu kasrohnya saja, tanwinnya dihilangkan. Tanwinnya dihilangkan. Hanya dibaca kasroh dengan, kalau misalkan dia mad arid li sukun, maka panjangnya hanya boleh 2 harokat. Nah, itu adalah
waqaf raum. Kesimpulannya, waqaf raum hanya bisa terdapat pada sebuah kalimat yang akhirnya berharokat dhammah atau dhammah tanwin, kasroh atau kasroh tanwin. Sehingga kalau fathah atau fathatain, waqaf raum ini tidak bisa. Itu kesimpulan untuk waqaf raum. Meskipun nanti ada pengecualian di belakang, nanti pengecualiannya. Kemudian yang ketiga, suara saya jelas ya? Ya, baik. Baik, alhamdulillah, saya lanjut. Kemudian yang ketiga, waqaf ismam. Kalau tadi waqaf raum hanya bisa pada sebuah kalimat yang berakhiran harokat dhammah atau dhammah tanwin, kasroh atau kasroh tanwin. Untuk waqaf ismam hanya bisa pada kalimat yang berakhiran harokat dhammah atau dhammah tanwin. Sekali lagi, waqaf ismam hanya bisa dibaca pada sebuah kalimat yang berakhiran harokatnya dhammah atau dhammah tanwin. Ya, contohnya pada ayat 5 itu suratul Fatihah ya. Misalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kalau misalkan mau panjang 4 harokat, mau panjang 6 harokat, nasta'in. Jadi caranya disukunkan dulu, huruf nunnya itu disukunkan dulu, baru kedua bibir itu monyong ke depan. Nasta'in. Nah, jangan langsung monyong ya. Meskipun ada sebagian kalangan yang mempraktekkan langsung monyong, cuman sekali lagi di mata bersanad itu bersandarkan dari sesuai penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi seperti penjelasan tadi di awal, pengertian waqaf ismam adalah memanyunkan atau memonyongkan kedua bibir setelah mensukunkan huruf tersebut ya tanpa suara. Nah, jadi disukunkan dulu baru monyong ke depan. Nasta'in. Nah, seperti itu. Itu adalah waqaf ismam, hanya bisa terjadi pada sebuah kalimat yang akhirnya berharokat dhammah atau dhammah tanwin. Nah, kalau dhammah tanwin maka bagaimana? Juga sama, jangan sampai bersuara, juga jangan sampai terbaca misalkan kalimat adzabun alimun. Misalkan seperti itu kalimatnya, maka jangan sampai terbaca adzabun alimun. Nah, nggak ada suaranya. Jadi disukunkan dulu mimnya, kemudian mengisyaratkan harokat dhammah dengan memonyongkan kedua bibir ke depan. Adzabun alim. Nah, seperti itu. Itu adalah waqaf ismam. Ya, selanjutnya coba yang Sari di screen share-nya yang nomor pertama insyaallah. Yang nomor pertama ini kita udah masuk pada pengecualiannya. Sudah masuk pada pengecualian dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau tadi saya menjelaskan waqaf raum hanya bisa terjadi pada harokat berakhiran harokat dhammah atau dhammah tanwin, kasroh atau kasroh tanwin. Kemudian waqaf ismam hanya bisa terjadi pada sebuah kalimat yang berakhiran harokat dhammah atau dhammah tanwin. Nah, maka nanti ada pengecualiannya. Nah, pengecualiannya ini kita bisa lihat semua ya di layar itu. Ini saya agak persingkat saja karena nanti kita lebih terfokus pada praktek pada suratul Fatihahnya tadi. Nanti ini bisa dipelajari ulang, saya share nanti di grup. Nah, pengecualiannya ini. Pengecualian yang pertama, jadi contoh yang tidak bisa dibaca dengan waqaf raum dan ismam. Poin yang pertama adalah jika huruf akhirnya berharokat fathah atau fathatain. Nah, maka ini nggak bisa dibaca dengan raum maupun nggak bisa dibaca dengan ismam. Jadi hanya bisa dibaca dengan waqaf sukun. Contoh di situ hudal lil muttaqin. Nah, hanya bisa dibaca sukun, nggak boleh hudal lil muttaqin. Nah, nggak boleh ya. Jadi harus dibaca waqaf sukun menjadi hudal lil muttaqin. Ya, itu ya. Kalau yang contoh fathatain azaban alima, gitu ya, nggak boleh dibaca azaban alima. Nah, dengan waqaf raum nggak bisa.
Waqaf ismam apalagi juga nggak bisa, hanya bisa waqaf sukun sehingga menjadi adzaban alima. Nah, menjadi mat iwad ya, mat pengganti tanwin. Poin yang kedua, jika huruf akhirnya berupa hak taknis atau kita lebih familiar dengan menyebut tak marbutoh ya, tak marbutoh. Nah, di situ contohnya seperti bulatan ada titik 2 di atas ya, itu namanya tak marbutoh, dimana kalau diwakofkan maka suara tak marbutoh ini berubah menjadi suara huruf H ya. Kalau diwasolkan baru dia akan tetap bersuara seperti huruf ta. Nah, kalau kita mau wakof pada kalimah yang berakhiran tak marbutoh, maka ini juga tidak bisa dibaca dengan wakof raum, juga tidak bisa dibaca dengan wakof ismam, hanya bisa dibaca dengan wakof sukun. Seperti pada kalimah wal hijaratu. Nah, ini kan harokatnya dhammah ya akhirnya. Seharusnya kan kalau tadi penjelasan yang pertama tadi di awal seharusnya kan bisa, ini kan berharokat dhammah, seharusnya bisa waqaf raum, juga seharusnya bisa waqaf ismam. Tapi karena ini berakhiran huruf tak marbutoh, maka ini pengecualian, tidak bisa dibaca waqaf raum, juga tidak bisa dibaca waqaf ismam, sehingga hanya bisa dibaca waqaf sukun. Sehingga huruf tak marbutohnya ini ketika diwakafkan berubah menjadi, suaranya menjadi huruf H yang disukun. Wal hijarah wasta'inu bis sabri was salah wala yuqbalu minha syafa'ah. Ya, seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya silakan Cik Syari, poin nomor 2. Ya, ini nomor 2 ya. Sudah terlihat semua ya? Ya. Kemudian contoh selanjutnya yang tidak bisa dibaca dengan menggunakan waqaf raum dan juga tidak bisa dengan menggunakan waqaf ismam adalah jika huruf terakhirnya berupa mim jamak ya. Artinya jika huruf terakhirnya itu berupa mim jamak itu mim yang menunjukkan arti banyak pada sebuah kalimat. Nah, akan tetapi pada poin ini itu artinya mim jamak yang pada pembahasan misalkan dibaca waqaf raum dan waqaf ismam ini tidak bisa terjadi. Namun mim jamak tersebut itu hanya ada pada qiraatnya Imam Nafi dan juga Imam Ibnu Katsir ya, dalam qiraat sab'ah. Imam Nafi di situ, kalau untuk Imam Qalun di situ mim jamak yang dibaca silah qasr, artinya silahnya itu panjangnya 2 harokat. Tapi kalau Imam Nafi dari riwayah Imam Warsh itu ada yang dibaca dengan tul, dengan 6 harokat ketika dia bertemu dengan hamzah qoto. Nah, kalau pada contoh suratul Fatihah itu pada kalimah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi mem jamak pada kalimat tersebut kan di situ kan memnya berharokat dhammah 'alaihimu. Lah ini tidak bisa dibaca dengan ismam, nggak bisa. Dibaca dengan waqaf raum juga tidak bisa. Ya, itu tidak bisa. Jadi sepakat semuanya tidak boleh dibaca dengan waqaf raum, juga tidak boleh dibaca dengan waqaf ismam. Ketika waqaf maka ya disukunkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, seperti itu. Kalau misalkan diwaqafkan tidak bisa dibaca waqaf raum, juga tidak bisa dibaca waqaf ismam. Nah, catatan ya, tadi saya mempraktekkan dengan membaca 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu seperti itu jangan dipraktekin ya, karena itu bukan bacaannya riwayat Hafiz Jalur Satibiyah, tapi itu bacaan riwayah lain, diantaranya bacaan menurut Ibnu Katsir seperti itu. Nah, itu pada poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, jika huruf akhirnya berharokat atau harokatnya itu baru aridoh. Nah,
Contohnya di situ pada kalimat wa'asawur rasul. Nah, di situ kan aslinya wawunya itu disukun ya. Wa'asaw, ada dua kalimat di situ berarti ya, wa'asaw. Kemudian kalimat kedua ar-rasul. Nah, di sini harokat wawunya itu yang aslinya sukun, kemudian didatangkan harokat yang baru berupa dhammah. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, kalau wakof pada sebuah kalimat yang berakhiran huruf yang berharokat aridhah, maka ini tidak bisa dibaca dengan wakof raum, juga tidak bisa dibaca dengan wakof ismam. Jadi nggak bisa wa'asaw atau wa'asaw. Nah, itu tidak bisa. Hanya bisa dibaca dengan wakof sukun. Jadi wawunya itu ya disukunkan dengan tanpa dengan tanpa ismam, juga tidak bisa dibaca dengan wakof raum. Jadi wa'asaw, wa'asaw. Kalau misalkan mau disukunkan, mau diwakofkan di situ, maka hanya bisa wakof sukun saja, nggak bisa wakof raum, nggak bisa wakof ismam. Nah, kalau misalkan, tapi kalau diwasolkan kan maka harus didomah ya, wa'asawur rasul. Kenapa kok didomah? Nah, itu pembahasan di luar ini sebenarnya. Yang intinya itu karena di situ ada iltiqa'us sakinain atau bertemunya dua sukun dalam kalimat. Nah, itu. Saya lanjut poin yang kelima. Jika huruf akhirnya berupa huruf hak dhamir. Jadi kalau kita wakof pada sebuah kalimat yang akhirnya itu hak dhamir, maka tidak bisa dibaca dengan cara wakof raum, juga tidak bisa dibaca dengan wakof ismam. Artinya hanya bisa dibaca dengan wakof sukun saja. Namun nanti di akhir ada pengecualian. Ada kalimat yang berakhiran hak dhamir yang tetap bisa dibaca dengan wakof raum, juga bisa dibaca dengan wakof ismam. Cuman pada poin ini kita masih membahas hak dhamir yang tidak bisa diwakofkan dengan cara raum, juga tidak bisa diwakofkan dengan cara ismam. Nah, itu ya. Nah, diantaranya contohnya di situ saya tulis apa nih, terlalu kecil tulisannya. Contoh yang pertama, wa yuriyakum ayatih. Benar ya tulisannya ya? Kurang jelas nih. Terus contoh yang kedua, ya'lamu. Nah, jadi nggak bisa dibaca wakof raum, ya'lamu. Nah, itu nggak bisa, hanya bisa wakof sukun. Terus contoh selanjutnya, wama qatalu. Nah, hanya bisa wakof sukun. Kemudian contoh di situ terakhir, yu'allimuhum fi, hanya bisa wakof sukun. Nah, dari semua hak dhamir nanti ketika kalian menemukan kalimat yang akhirnya hak dhamir ya, itu ada 3 keadaan hak dhamir yang dia bisa dibaca dengan cara wakof raum, juga bisa dibaca dengan cara wakof ismam. Apa saja 3 pengecualian hak dhamir yang bisa diwakofkan dengan raum, juga wakof ismam, juga dengan cara wakof sukun tentunya ya. Ya, silakan Cik Sari, poin selanjutnya. Mana Cik Sari ini? Ya. Nah, ini apa ini? Ya, ini. Ya, sudah. Ya, itu atasnya belum perlu dirubah itu ya, belum saya ganti tadi. Harusnya 3 contoh hak dhamir yang bisa diwakofkan dengan cara wakof raum dan juga ismam dan juga wakof sukun tentunya. Nah, jadi ini 3 pengecualian keadaan kalimat yang berakhiran hak dhamir yang bisa dibaca dengan cara 3 wakof, baik wakof sukun, wakof raum maupun wakof ismam. Cuman di sini saya
cantumkan wakof rom dan ismam, karena kalau wakof sukun udah pasti bisanya ya. Ya, inilah tiga pengecualian. Apa? Yang pertama, ketika diawali harokat fathah. Artinya kalau hak domirnya itu sebelumnya huruf yang berharokat fathah, maka dia bisa dibaca dengan cara wakof, wakof rom, bisa dibaca dengan cara wakof, wakof ismam. Contohnya di situ lan tukhlafah. Nah, ini cara wakof sukun ya. Kalau dibaca dengan cara wakof rom, maka lan tukhlafah, lan tukhlafah, lafah, lafah. Nah, hanya sepertiga harokat suaranya ya. Saya ulang lagi, wakof rom, lan tukhlafah. Nah itu. Kalau mau dibaca wakof ismam, maka caranya haknya ini disukunkan dulu, baru kedua bibir mengisyaratkan harokat dhammah. Silakan perhatikan, lan tukhlafah. Nah seperti itu ya, lan tukhlafah. Nah seperti itu, wakof ismam itu tadi. Kemudian pengecualian yang kedua, yaitu ketika hak domirnya itu diawali wawu. Ini ada kekeliruan ini, diawali alif ya, bukan wawu, afwan. Itu yang benar, diawali alif, alif yang disukunkan tentunya. Nah, itu perlu dirubah, itu keliru. Poin nomor 2 yang benar diawali alif ya, pada kalimat wahadahu. Nah, itu kalau di wakof sukun berarti kan menjadi mat arid li sukun ya, boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Wahadah. Ini kalau wakof sukun. Kalau mau dibaca wakof rom, berarti danya, huruf dalnya hanya bisa panjang 2 harokat, sehingga menjadi seperti ini, wahadahu, wahadahu. Nah seperti itu. Kalau dibaca wakof ismam, maka dia tetap boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Cuman ya tetap harus diserasikan berapa panjang mat arid li sukun sebelum-sebelumnya yang dipraktekkan. Nah, misalkan saya praktekkan yang 6 harokat, maka wakof ismamnya seperti ini, wahadah. Nah seperti itu ya, disukunkan dulu hak domirnya, kemudian posisi kedua bibir dia monyong ke depan ya, mengisyaratkan harokat dhammah. Wahadah. Nah, seperti itu. Kemudian pengecualian yang ketiga, yaitu ketika diawali hak domirnya itu diawali sukun asli. Ya, ketika hak domirnya diawali sukun asli pada kalimat, contohnya wastaghfirhu. Nah, pada surah An-Nasr ini ya, wastaghfirhu. Nah, ini kalau dibaca wakof sukun, maka haknya ini juga harus disukunkan dan tetap terdengar jelas, wastaghfir. Nah itu wakof sukun. Kalau mau dibaca wakof rom, berarti haknya ini dibaca sepertiga harokat, sesuai dengan harokatnya di situ apa. Kalau dhammah berarti wastaghfir, wastaghfir. Nah ini wakof rom. Kalau dibaca wakof ismam, maka haknya juga harus disukun dulu, baru kedua bibir memonyongkan ke depan. Saya contohkan wakof ismam, wastaghfir, wastaghfir. Nah seperti itu. Itu adalah 3 pengecualian kalimah yang berakhiran hak domir yang tetap bisa dibaca dengan cara wakof rom maupun wakof ismam. Ya, coba lanjut Ci Sari, selanjutnya apa itu? Ya, coba nyampe sini dulu, mungkin ada kebingungan enggak? Nanti memang ini butuh ini ya, butuh langsung praktek. Kalau nggak praktek nanti memang akan cenderung bingung, apalagi yang belum pernah mengenal terkait wakof rom maupun wakof ismam. Oh ini berarti ini yang nanti dulu ini Ci, berarti yang Al-Fatihah tadi, kembali yang pertama tadi Ci, suratul Fatihah. Ya, yang suratul Fatihah.
Ya, kita langsung praktek pada suratul Fatihah ya. Coba sebelumnya saya nanya dulu. Dari suratul Fatihah ini, ya katakan kita ini deh, kita hitung isti'adzahnya juga ya. Ta'awudnya kita hitung. Kalau ta'awudnya kita hitung kan, ta'awud itu kan akhirnya kan kasroh ya. Hurufnya berakhiran harokat kasroh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan kasroh. Nah, coba pertanyaan saya, dari isti'adzah kemudian suratul Fatihah dari basmalah sampai ayat terakhir yang bisa dibaca dengan cara waqaf raum itu mana saja? Yang bisa dibaca dengan cara waqaf raum itu mana saja? Coba, waqaf raum tadi itu hanya bisa pada huruf yang berakhiran harokat apa? Kasroh, kasroh tanwin, dhammah atau dhammah tanwin. Berarti isti'adzah bisa nggak waqaf raum? Isti'adzah bisa nggak waqaf raum? Loh, bisa. Kan berharokat kasroh. Loh, bukan kasroh tanwin, itu kasroh. Isti'adzah itu kasroh akhirnya, bukan kasroh tanwin. Itu kalimah isim udah ada tanda isimnya, yaitu berupa al itu. Al itu tanda isim, nggak bisa ditambahin tanwin ya. Cukup pakai al saja, nggak boleh pakai tanwin. Dia kasroh isti'adzah, berarti bisa waqaf raum ya. Kemudian basmalah bisa waqaf raum apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa ya? Bisa. Kemudian ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin, itu bisa waqaf raum apa tidak? Tidak bisa ya. Karena berharokat fathah itu, yang berharokat fathah hanya bisa dengan cara waqaf sukun saja. Fathah atau fathah tanwin hanya bisa waqaf sukun, nggak bisa waqaf raum, nggak bisa waqaf ismam. Jadi gini simpelnya, kalau waqaf ismam itu dia hanya bisa dhammah atau dhammah tanwin harokatnya. Sedangkan waqaf raum dia hanya bisa berharokat yang akhirnya itu kasroh tanwin, dhammah atau dhammah tanwin. Nah, berarti kalau fathah akhirnya pasti dia hanya bisa waqaf sukun saja, nggak bisa waqaf raum, nggak bisa waqaf ismam. Nah, gitu ya. Coba kemudian ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahimi, waqaf raum bisa apa enggak? Bisa ya. Kemudian Maliki Yaumiddini, waqaf raum bisa apa tidak? Bisa ya. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, waqaf raum bisa apa tidak? Bisa. Selain waqaf raum bisa waqaf ismam apa tidak ini? Bisa ya. Oke. Terus ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqima, bisa apa tidak waqaf raum? Tidak bisa. Waqaf ismam bisa apa tidak? Tidak bisa. Terus kemudian ayat terakhir itu akhirnya fathah itu, waladdallina, waqaf raum bisa apa tidak? Tidak bisa ya. Waqaf ismam bisa apa tidak? Waqaf ismam bisa apa tidak? Tidak bisa. Oke, sekarang pertanyaan saya, dari isti'adzah kemudian suratul Fatihah tadi yang bisa dibaca dengan cara waqaf sukun, waqaf raum, waqaf ismam, ketiga-tiganya bisa, itu ada pada yang mana? Ayat berapa? Ayat kelima ya, karena akhirnya dhammah. Oke. Terus kalau yang hanya bisa dibaca waqaf sukun saja, ada ayat berapa? Yang hanya bisa dibaca dengan waqaf sukun saja. Loh, kok semuanya? Bismillah bisa waqaf raum. Yang hanya bisa dibaca waqaf sukun saja, raum nggak bisa, ismam nggak bisa.
ada ayat berapa yang hanya bisa terbaca waqaf sukun saja? Yaitu ayat kedua, ya kan, akhirnya kan fathah kan. Kemudian ayat berapa lagi? Ayat ke-6 ya. Kemudian ayat keberapa lagi? Ayat ke-7. Kemudian ayat keberapa lagi? Sudah habis ya. Jangan dicari lagi, bingung nanti nggak ketemu. Habis ya. Jadi pada suratul Fatihah di situ wakaf ismamnya hanya ada satu pada ayat kelima ya. Kemudian yang hanya bisa dibaca wakaf sukun itu ada pada 3 tempat tadi ya, yaitu pada ayat ke-2, kemudian ayat ke-6 dan ayat ke-7. Nah, selain itu berarti bisa dibaca ada yang dua cara, bisa wakaf sukun, bisa wakaf raum. Kemudian ada yang 3, ada yang bisa wakaf sukun, bisa wakaf raum, juga bisa wakaf ismam. Oke, sekarang kita praktekin ya. Cisari, mana tadi? Tambahkan lagi tuh suratul Fatihahnya biar bisa ngeliat semua. Waduh, terlempar. Saya buat ini dulu. Saya jadikan fokus dulu yang ini. Iya, barusan saya terlempar. Jadi kan hostnya jadi pindah. Bisa itu, diproses bisa. Ya, starter. Yang nomor 4 ya Ustaz ya? Nggak ada nomornya kayaknya sih. Yang suratul Fatihah tadi. Kayaknya nggak ada nomornya. Oh bukan, iya. Yang pertama tadi. Itu Al-Adiyat barusan. Oh iya. Oh iya, saya tadi terlempar dari saya ini, saya terlempar jadi keluar lagi. Nah ini. Ya. Oke, nih. Jadi kita langsung masuk praktek ya. Sebelum praktek ada tambahan sedikit. Tadi kan kita sudah sudah memahami pengertian dari wakaf sukun, wakaf raum, kemudian wakaf ismam, kemudian kategori atau syarat-syarat yang bisa dibaca wakaf raum, yang bisa dibaca wakaf ismam, atau sebaliknya yang nggak bisa dibaca wakaf raum, juga yang nggak bisa dibaca wakaf ismam. Nah, kita sudah mempelajari itu semua. Nah, kemudian ada sedikit tambahan, apa faidahnya? Faidah ketika kita itu membaca dengan wakaf raum, faidah ketika kita membaca dengan wakaf ismam. Faidahnya adalah untuk memperjelas harokat ya, untuk memperjelas harokat terakhir pada sebuah kalimat. Nah, itu faidahnya membaca wakaf raum, faidahnya membaca wakaf ismam adalah untuk memperjelas harokat terakhir pada sebuah kalimat. Nah, ini jadi pembahasannya pada bab wakaf ya, berbeda dengan kalau misalkan pada hukum bacaan wakaf ismam la ta'manna. Nah, ini kan tidak pembahasan wakaf gitu ya. Sehingga kalau ada pertanyaan apa faidahnya membaca wakaf raum dan juga faidahnya membaca wakaf ismam, jawabannya adalah untuk memperjelas harokat terakhir pada sebuah kalimat. Itu adalah faedahnya. Ya. Kemudian selanjutnya kita langsung praktek ya. Kita langsung masuk praktek. Nanti prakteknya urutannya gini. Kalau misalkan dalam satu ayat itu bisa dibaca dengan 2 cara wakaf ya. Misalkan wakaf sukun dan wakaf raum, berarti semua diawali cara bacanya wakaf sukun dulu. Kemudian yang kedua wakaf raum, yang ketiga wakaf ismam. Sekali lagi ya, harap diingat-ingat ya, nanti kalau ada yang dipersilahkan untuk mencoba urutannya. Yang pertama wakaf sukun dulu, kemudian yang kedua wakaf raum, kemudian yang ketiga wakaf ismam. Kalau misalkan kalimat itu bisa dibaca dengan ketiga cara ini. Kalau wakaf ismam nggak bisa, berarti kan cukup dengan 2 cara. Jelas ya?
Insyaallah. Oke, kita langsung masuk praktek. Saya bacakan dulu dari isti'adzah. Silakan nanti diikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ya, itu waqaf sukun ya. Kemudian kalau diterapkan ke waqaf raum, panjangnya akhirnya cukup 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ya, cukup 2 harokat ya panjangnya ya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan waqaf sukun. Ya, kita terapkan 6 harokat ya waqaf sukunnya pada mad arid sukun. Kemudian selanjutnya bisa dibaca waqaf raum ya. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya. Ini mana nih ayatnya nih? Kok hilang Cik Sari? Ya, nggak apa-apa, kita lanjut ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Ya, bisa dibaca waqaf rom enggak ini? Nggak bisa ya, waqaf ismam? Apalagi ya, nggak bisa ya. Oke, kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Ya. Waqaf rom bisa ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Lanjut ayat selanjutnya. Maliki yaumiddin. Silakan. Waqaf raum bisa? Bisa ya. Saya contohkan. Maliki yaumiddin. Saya ulang. Maliki yaumiddin. Silakan. Lanjut ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Waqaf rom bisa nggak ini? Bisa ya. Baik, saya contohkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Waqaf ismam bisa ndak ini? Bisa ya. Baik, saya contohkan dengan panjang mad aridnya sama 6 harokat, sama seperti waqaf sukun tadi ya, karena kita mengawalinya 6 harokat.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi disukunkan dulu nunnya ya, baru kemudian kedua bibir monyong ke depan, mengisyaratkan harokat dhammah. Saya ulang lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Silakan 2 3. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Waqaf rom bisa enggak? Tidak. Tidak bisa. Waqaf ismam? Tidak. Apalagi ya, nggak bisa. Baik, kita lanjut berarti. Nah, ini ambil nafas yang banyak ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Bonya panjangnya 6 harokat ya, lazim ilmi mutsaqqal. Ya, ada yang ambil nafas nggak barusan? Ada yang ambil nafas nggak barusan? Ada yang ambil nafas di tengah-tengah? Kalau misalkan nggak kuat, maka kalau nggak kuat ya boleh dengan cara yang kedua seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Silakan. Ya, kemudian diibtidak lagi pada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Kalau misalkan masih tidak kuat gimana? Ya mau nggak mau ya nggak apa-apa, silahkan berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti ambil nafas kemudian dilanjutkan. Cuma catatan di mata bersangat sangat tidak dianjurkan cara baca yang ketiga barusan ya, apalagi kalau kalau misalkan ujian tashih gitu ya, kok bisa aslinya bisa kuat nafasnya kok berhenti pada an'amta 'alaihim, nah itu nggak saya lulusin itu kalau misalkan ujian tashih gitu ya. Nah, itu jadi sangat tidak dianjurkan waqaf pada an'amta 'alaihim, meskipun ya boleh-boleh saja, apalagi bagi orang yang memang nafasnya mentok di situ ya nggak masalah, cuman lebih utama diwasolkan. Ya, pada ayat ke-7 ini waqaf rom bisa apa enggak? Tidak. Waqaf ismam bisa apa tidak? Tidak ya. Oke, hanya bisa waqaf sukun. Baik, itu kita barusan sudah mempraktekkan bersama-sama. Ya, sekarang saya akan mencontohkan secara mandiri. Saya contohkan dari isti'adzah ya, kemudian setiap ayat suratul Fatihah dengan urutan waqaf sukun, waqaf rom, waqaf ismam. Kalau nggak ada waqaf ismamnya ya berarti nggak usah. Ya, silakan diperhatikan nanti. Saya kasih tantangan, silahkan yang mau nyoba ya.
Baik, saya contohkan dari isti'adzah, silakan perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, silahkan. Yang mau nyoba sebut nama. Dari isti'adzah. Satu surat itu. Sebut nama. Kiswati. Silakan Ukhti Kiswati, insyaallah. Hongkong.
Jaringannya terputus. Iya, ini kok mati Ustaz? Ya, udah, lanjut. Udah bagus suaranya. Silakan. Mulai berapa Ustaz? Jadi Iya, silakan, nggak apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, alhamdulillah.